kerja di Belanda itu hak kita sebagai pekerja sangat-sangat dihormati. Raweh ada di sini alhamdulillah masjid di Eindhoven ya. Kalau menurut data di Eindhoven itu ada masjidnya ada 11. Halo teman-teman, balik lagi di channel Dimas dan Ime. Oke, kali ini kita akan bikin konten berupa Q&A dari teman-teman di Facebook tentang topik yang berhubungan dengan konten kami, yaitu traveling, family, dan education. Oke, nanti kita gantian. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik ditujukan untuk saya dan Ime. Jadi nanti kita akan bergantian menjawabnya berdasar pertanyaan teman-teman yang sudah kami tampung dan kami akan jawab satu persatu. Yuk, Ime duluan. Ada pertanyaan tadi, apa? Oke, jadi melalui Facebook Mas Dimas sudah buat post dan minta teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya, di mana kita akan pilih salah satu pertanyaan terbaik ya. Nanti akan diberikan sedikit dari kami, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah kami pilih akan kami tanyakan di sini, akan kami bahas. Yang pertama, jadi pertanyaannya ada pertanyaan untuk saya pribadi, ada untuk Mas Dimas pribadi, dan juga untuk kami berdua. Sekarang kita udah pilih beberapa. Untuk yang pertama saya akan pertanyakan untuk Mas Dimas dulu. Ini dari siapa yang disebutkan? Ini buat kamu ini. Ini buat aku. Buat kamu. Terus maksudnya? Kamu jawab. Oh, aku yang jawab. Aku ini udah sini. Oke, ini ada untuk pertanyaan dari Ime. Izin Mas, dari Mbak Ria ya, dari Mbak Ria Rizky Rahmatika. Izin Mas, penasaran sama perjalanannya Mbak Ime dalam menempuh studi lanjut. Mulai dari bagaimana bikin plan untuk daftar studi, persiapan bahasa dan skill lain, nentuin kampus, jurusan, apakah saat mendaftar S2 di luar negeri harus sudah menyiapkan research proposal dan menentukan pembimbing atau supervisor. Ikhtiar dan amalan-amalan yang dilakukan selama berproses. Seringkali banyak video bercerita dari segi usaha fisik, sementara masih ada jalur langit yang belum diceritakan. Cari info beasiswa beserta tips, trik biar lolos, essay, personal statement, LOE, cerita unik selama menjalani studi di LAN. Ini satu orang tapi pertanyaannya lebih dari 10 kayaknya. Tapi mungkin yang pertama dulu, yang paling perjalanan ya. Perjalanan, oke. Perjalanan apa? Untuk bikin plannya atau daftar untuk studinya supervisor. Untuk perjalanan untuk studi berarti mulai dari S2, S3 aja ya. Karena dari S1 dari S1 tuh kan saya di Brawijaya, Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Elektro. Dan saat itu untuk S2-nya saya menggunakan program double degree, yaitu 1 tahun di UB di Brawijaya di Malang dan 1 tahun lagi di Taiwan, tepatnya di kota Kaohsiung. Nah, pertanyaannya gimana caranya dari UB dari Malang bisa lanjut S2 di Taiwan tuh. Sebenarnya tentang ini tuh sudah sering sekali dibahas, mungkin bahkan di video kita yang udah mungkin 5 tahun yang lalu itu udah pernah dibahas gitu. Mungkin bisa di link di YouTube. Jadi menggunakan program itu, dan kenapa pilih di Kaohsiung, kenapa di universitas di National Sun Yat-sen University pun sudah pernah dibahas gitu. Karena memang saya ingin bukan ranking universitasnya, tapi saya ingin mencari supervisor yang memiliki kredibilitas bagus. Dalam hal ini misalnya dari H-index atau citation-nya. Jadi secara jurnal dia tuh memiliki banyak publikasi dan banyak sering disitasi, artinya dia memiliki pengaruh yang besar di bidang yang saya tekuni, yaitu di bidang desain antena gitu. Jadi memang nomor satu saat itu faktornya adalah karena profesor tersebut, dan secara planning yang lain itu research proposal, dan saya itu semua sesuaikan dengan lab yang di situ, dengan profesornya, seperti itu. Oke. Kemudian ini pertanyaannya langsung ke yang kedua aja, cari info beasiswanya beserta tips triknya lolos IC itu gimana sih? Nah, kalau untuk beasiswa ini kebetulan sekali lagi saya menggunakan program double degree itu sudah dari pemerintah, dari Dikti, dari pemerintah Indonesia. Ada kerjasama dari universitas ke universitas kayak gitu. Jadi secara
waktu itu seleksi pun nggak ada, karena kebetulan saya pun dipilih dari langsung dari rektorat, saya nggak pernah ikut mengajukan gitu. Tapi yang saya pernah pengalaman itu dari S2 ke S3. S2 ke S3 itu memang ada, saya daftar lagi di universitas yang sama di Kaohsiung, tapi menggunakan seleksi beasiswa dari kampusnya tersendiri, dari kampus di Taiwan gitu. Nah itu memang harus ada seleksi. Nah sebenarnya mungkin kurang relevan juga karena secara saya internal ya, saya dari dalam jadi saingannya bukan eksternal, jadi saya sudah tahu sudah di dalam sebenarnya, sudah pernah di lab itu, jadi saya tahu riset proposalnya seperti apa karena saya sudah konsultasi sama profesornya. Memang paling penting menurut saya untuk membuat riset proposal itu harus relevansi dengan profesor atau laboratorium yang kalian targetkan gitu. Jadi banyakin kepoin, banyakin cari tahu lebih banyak tentang apa riset yang mereka lakukan, baca papernya gitu. Ya seperti itu. Oke. Terus ini masih orang yang sama, pertanyaan terakhirnya apa namanya ini? Jalur langit nih, amalan-amalan yang dilakukan kan apa namanya kan selama ini kan taunya banyak cerita dari saya atau bikin konten video ataupun tulisan kan dari misalnya udah ngapain aja nih dari kita apa namanya harus LDR lah dan sebagainya. Nah, jalur langitnya tuh kayak gimana sih? Sebenarnya kalau dari kita pribadi pun tidak ada yang spesial. Hitungannya pun kita juga bukan orang yang terlalu ada tirakat-tirakat tertentu. Yang jelas yang wajib-wajib pasti kita penuhi. Tapi yang lain mungkin bukan dari kami. Ini juga udah mungkin sering Mas Dimas sudah sering tulis, kita juga udah sering bahas gitu. Kalau lebih karena faktor dari orang tua kami dan pendahulu kami gitu. Jadi mungkin mereka yang lebih banyak ada tirakat-tirakat lain jadi ya. kalau menurut kami sih dari tipsnya jangan mengandalkan dari tirakat kita sendiri, tapi banyak-banyakin minta doa orang tua, terus banyak-banyakin berbuat baik sama orang tua. Nanti insya Allah pasti ada jalannya bagus. Oke. Terus sekarang gantian nih pertanyaan berikutnya. Nah ini. Oke, pertanyaan untuk Mas Dimas yang pertama dari Mbak Khoiruli Mahmudah. Apa Mas Dimas juga akan melanjutkan S2, S3 seperti Mbak Ime? Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk antara dulu memang rencana di Taiwan itu pada awalnya saya memang mau S2 ya, tapi ternyata di tengah jalan keadaan tidak memungkinkan, kami butuhnya uang, jadi memang saya harus banting setir, harus kerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi waktu itu Ime lagi hamil muda dan akhirnya kami punya anak pertama yang Sierra itu waktu di Taiwan. Jadi akhirnya belok ya dari rencana S2 menjadi bekerja. Nah, ketika sudah dipindah di Belanda, pertanyaan sama pun beberapa kali diajukan juga sama, tidak termasuk dari teman-teman juga dari keluarga, apakah nanti ada lanjut S2 lagi. Untuk dalam waktu dekat kayaknya belum ya, tapi nggak tahu ke depan. Karena begini, kalau saya harus lanjut S2 berarti banyak yang harus diubah planning-planning yang sudah kami rencanakan. Jadi sementara ini belum dulu karena kebetulan juga saya sekarang alhamdulillah sudah dapat kerjaan tetap, udah permanent employee. Jadi kalau nanti misalnya ambil S2 dan S2-nya nggak relevan dengan apa yang diminta oleh kantor, otomatis saya harus resign dan itu untuk mendapat kerjaan tetap di sini nggak gampang. Jadi ya sementara belum dulu jawabannya. Okay. Untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan saya untuk Mbak Ime dari Mbak Senja. Bagaimana mengatasi perasaan merasa aku lebih hebat dari suami ketika seseorang istri memiliki kedudukan atau jabatan dan penghasilan tinggi dari suami? Karena ada yang bilang istri yang mengejar karir dan penghasilan tinggi dianggap tidak qanaah. Jujur nggak pernah terbesit sih perasaan seperti ini, merasa aku lebih hebat dari suami, karena nggak pernah ada kesempatan untuk berpikir sampai ke situ gitu loh. Karena kita itu semua pekerjaan rumah tangga itu kita kerjakan bersama-sama. Kayak saya melihat Mas Dimas pun saya juga sangat-sangat mengagumi karena beliau mau ikut
ya memang secara sunnah sih harusnya ya, cuman secara praktik banyak yang belum mempraktikkan bahwa suami itu bisa ikut andil dalam mengurus anak, nomor satu jelas, mengurus dapur, mengurus rumah, itu bahkan mostly yang melakukan itu Mas Dimas gitu. Karena sudah kebiasaan dari zaman waktu hamil Sierra pertama itu semua Mas Dimas ambil alih yang berat-berat. Nah dari situ pun perasaan yang muncul ke suami bukan karena kita tahu kita sama-sama kerja, sama-sama sibuk dengan rumah tangga, dengan karir, gak ada waktu untuk memikirkan yang kamu kok gini gitu. Karena adanya perasaan, menurut saya adanya perasaan superioritas seperti itu mungkin merasa kalau tidak balance gitu, kayak kita merasa lebih banyak melakukan, lebih banyak berkorban gitu, which is nggak benar. Di sini bahkan kalau saya bilang Mas Dimas lebih banyak berkorban mostly di dalam hubungan kami gitu. Nggak tahu kalau belum mikirnya siapa, tapi itu menurut saya iya ya, karena saya membandingkannya dengan kebanyakan orang kayak gitu. Kayak secara secara emosional pun juga mungkin ada pengorbanannya, karena mungkin orang-orang melihat beliau kok berbeda seperti itu kan juga termasuk pengorbanan. Jadi nggak sampai hati saya berpikir sampai ke situ gitu. Jadi mungkin tapi saya mengerti kenapa ada pertanyaan seperti ini, karena memang ya dari luar terlihatnya seperti itu gitu, terlihatnya. Karena kalau misalnya baca aja dari tulisan Mas Dimas kan memang kayak wow kayak gitu, sayanya diwawkan gitu. Tapi kalau misalnya saya diberikan kemampuan untuk menulis seperti beliau, mungkin orang malah melihatnya berbeda gitu, malah melihatnya wow Mas Dimas kayak gini, mungkin Mas ya seperti itu loh. Ini karena POV-nya lebih baik dari POV Mas Dimas, dan itu adalah POV Mas Dimas melihat saya gitu. Tapi kalau saya bisa menjelaskan POV saya melihat Mas Dimas, mungkin orang-orang juga malah mikirnya malah Mas Dimas yang lebih hebat gitu. Jangan. Seperti itu. Tapi saya nggak bisa nulis gitu, yang emang nggak bisa se-witty itu untuk nulis yang bisa menarik orang seperti Mas Dimas. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekarang gantian ya. Ini pertanyaan. Oke, ini. Oke, untuk Mas Dimas dari Mas Faris Imam. Ini beliau adalah alumni kampus UB. Ada berapa banyak alumni yang mengikuti jejak Mas Dimas dan Mbak Dime di negeri Belanda? Kalau untuk dari circle kami ya, yang kami kenal sih, kami belum pernah ketemu yang dari, sebenarnya mungkin ada dan banyak ya, cuma karena jejaring alumni UB itu untuk ikatan IKA ya, kita menyebutnya ikatan alumni Brawi, IKA UB itu nggak terlalu terlihat di Belanda. Beda dengan ikatan alumni ITB, ikatan alumni UGM itu mereka keagama, IAITB itu mereka raket sekali, mereka ada organisasi atau itunya di Belanda. Kalau UB sih sejauh kami yang tahu belum pernah ketemu teman. Mungkin ya karena mungkin kami mainnya kurang jauh atau gimana. Untuk yang kami tahu belum ada. Harusnya sih ada. Harusnya sih ada. Kami sering dengar oh ya itu dari Malang, itu dosen UB, tapi ya memang secara pribadi tidak kenal. Dan tidak ada wadah untuk berhubung. Bersosialisasi seperti IAITB atau Kagama itu beda. Oke, selanjutnya untuk email. Oke. Nah, ini dari Bu Tri Hestining Rinanti. Kalau suatu ketika Mbak Imi dipanggil oleh pemerintah untuk pulang ke Indonesia menduduki jabatan tertentu, apakah bersedia? Ini kemungkinannya 0,00% ya, sangat kecil. Pertama karena memang dari zaman sekolah waktu kita di Indonesia pun saya bukan termasuk orang yang pengen terlihat, pengen menonjol, karena menurut saya orang-orang yang dipanggil itu pasti dari jauh memang sudah terlihat, atau misalnya mengikuti organisasi tertentu kayak, atau nah itu saya sebenarnya bukan orang yang seperti itu gitu. Dan sampai sekarang pun nggak ada koneksi dengan siapapun pemerintah ini. Jangankan pemerintah, misalnya dengan alumni dengan organisasi atau
dengan afiliasi di universitas apapun pun nggak ada ya, sebatas kontak-kontak biasa, tapi tidak ada yang menuju ke kerjasama atau apa gitu. Ya memang karena memang sekarang saya memilih untuk fokusnya dengan keluarga dan fokus dengan karir di sini dulu gitu. Nah tapi kalau pertanyaannya dipanggil, menurut saya itu nggak mungkin lagi, sama sekali nggak mungkin. Mau apa enggak? Kalau saya boleh jawab pun sepertinya enggak dulu dan mungkin tidak akan, karena bukan karena apa ya, yang pertama bukan passion saya untuk bekerja di pemerintahan gitu. Kedua, ada rasa ketakutan melihat dari orang-orang yang mungkin dulu yang lebih hebat, jauh lebih hebat, dan sudah dipanggil dulu untuk kembali ke Indonesia, dan kemudian yang terjadi mungkin jauh dari harapan beliau yang meninggalkan privilege di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia. Saya belum pernah melihat yang success story itu, even sampai tingkat menteri pun bisa terjerumus di kasus seperti itu, apalagi yang ngecek-ngecek kayak gitu. Yaitu yang ketiga, ini yang faktor utama, enggak karena keluarga. Karena di sini pun kalau misalnya kita mau pulang, sebenarnya ditanya apakah pengen pulang, pengen banget, tapi belum dulu karena anak-anak gitu. Dari kita memang pengennya anak-anak selesai pendidikan, baru kita bisa memikirkan untuk kembali ke Indonesia gitu. Yang mana? Bentar ya, untuk selanjutnya. Oke, ini buat aku. Ini buat kamu. Ini akunnya namanya Nonsense. Penasaran, adakah rasa penyesalan meski hanya sedikit saja karena tidak lagi berada di tanah air? Lalu andaikan ada, hal apa yang bikin menyesal sampai terbesit, andai saja aku ada di tanah air Indonesia. Gimana cara kalian mengatasi rasa itu? Ya. Oke, kalau dibilang ada rasa penyesalan sedikit, meskipun sedikit sih, penyesalannya cuma di pada bagian meninggalkan orang tua dengan jarak jauh seperti ini, itu aja. Jadi apa ya, bekerja di luar negeri, bekerja jauh dari keluarga, terutama orang tua itu yang paling berat adalah itu, jauh dari orang tua. Karena gimana ya, karena semakin lama kita berada di luar negeri, orang tua kita tuh semakin sepuh, semakin tua. Itu aja penyesalannya di situ. Jadi apa ya, istilahnya ada terbersit keinginan. Aku rasa sepertinya yang tepat bukan penyesalan, ya. Cuman ya mungkin ya rasa kangen aja. Iya, Nggak sampai menyesal gitu. Menyesalnya enggak, tapi untuk menyesal sebenarnya itu kalau ada sedikit ya itu, tapi bukan lebih rasa bersalah sih, tapi alhamdulillah rasa bersalah itu bisa terobati karena orang tua, yang pertama orang tua merestui, kemudian kita sudah punya komitmen setiap tahun kita harus pulang untuk menengok orang tua, atau kalau misalnya kami tidak bisa pulang, orang tua kami datangkan ke Belanda, jadi kayak gitu. Jadi untuk penyesalan alhamdulillah selama ini nggak ada penyesalan sama sekali. Ya. Pertanyaan berikutnya, dari Mbak Safira Atira, Mbak Ime, bagaimana tantangan bekerja di Belanda? Tantangan bekerja di Belanda secara general berarti ya. Oke. Yang pertama, secara kultur itu sangat berbeda. Kulturnya di Indonesia, jadi kita pernah tinggal di Indonesia, di Taiwan, di Belanda, dan itu memiliki etos kerja semuanya berbeda gitu. Jadi memang awal-awal membutuhkan adaptasi. Saya pun sempat kena mental setahun waktu pertama kali datang, karena di sini budayanya cenderung belak-belakan atau direct communication antara personal gitu. Tapi mereka tidak ada hierarki ya. Kalau di sini itu semuanya flat. Jadi mau supervisor, mau bos, CEO, owner pun kita sama secara haknya, secara kewajiban. Kalau misalnya mau punya pendapat bisa dengan bebas untuk mengutarakannya gitu. Nah ini juga susah yang untuk orang Indonesia atau orang Asia, karena kita kebiasaan
senioritas Ya, kayak gitu, atau kulonwun kayak gitu. Nah, Dan panggil Pak gitu ya. Pak. sungkan-sungkan mengutarakan pendapat, lebih baik diam. Nah, itu orang di sini cenderung nggak suka karena dianggapnya kita tidak memiliki kontribusi gitu, tidak memiliki pikiran yang ingin diutarakan gitu. Mereka lebih suka kalau kita ngomong kayak gitu. Nah, dulu mungkin buat saya masih agak suka, jadi agak susah. Jadi saya lebih ke iya iya, oke oke gitu, siap-siap kayak gitu. Itu budaya yang tidak normal, tidak normal di sini gitu. Dan juga direct, artinya kalau misalnya kita ada kesalahan, itu kita akan langsung dikasih Tegur. tahu detik itu juga gitu. Misalnya, dan misalnya misalnya saya performa turun gitu ya, akan langsung ditanyakan, kamu kenapa performamu turun gitu dibandingkan kemarin gitu. Dan itu mereka tidak ada perasaan personal gitu loh. Ya memang karena memang ini memang karena apa? Kinerja aja gitu, bukan karena saya nggak suka sentimen, kamu, makanya saya mau jelek-jelekan kamu di depan orang lain, itu nggak ada gitu. Jadi mereka misalnya kita rapat, ada yang nggak suka akan segera diutarakan di situ secara jelas belak-belakan, nggak ada ngomong di belakang, dan diselesaikan di saat itu juga gitu. Ya ini sekali lagi bertolak belakang dengan budaya Asia, di mana kita akan meminimalisir konflik. Jadi kita lebih milih untuk ngomong di belakang atau diam atau which is kayak memendam gitu, ntar ujung-ujungnya doar kayak gitu. Tapi sedangkan kalau di sini lebih lebih belak-belakan aja, lebih terbuka, lebih open gitu. Jadi itu terus apalagi ya kalau yang susah. Kalau misalnya sering ada yang tanya tentang diskriminasi gitu. Nah, kalau saya kebetulan saya selalu bekerja di perusahaan internasional, di mana mostly itu orang dari berbagai macam negara, berbagai macam agama, ras, suku. Jadi mix gitu culture-nya. Itu sama sekali nggak ada hal seperti itu karena ya memang kulturnya internasional. Tapi kalau saya belum pernah bekerja di tempat yang Belanda banget gitu. Mungkin kalau misalnya itu kayak 90% orang Belanda dan kita minoritas, mungkin akan ada kayak perasaan-perasaan yang tidak ikut dengan terdiskriminasi gitu. Tapi kalau saya secara pribadi nggak ada seperti itu. Jadi tidak akan saya masukkan di tantangan. Tantangan lain apa ya? Nggak ada sih, karena mostly kerja di Belanda itu hak kita sebagai pekerja sangat-sangat dihormati. Jadi kayak kita bekerja sesuai dengan jam yang dikontrak, misal 40 jam per minggu, ya 40 jam per minggu, tidak ada overtime, tidak ada lembur, nggak ada weekend kerja gitu. Dan juga nggak kerja artinya email nggak dijawab pun nggak apa-apa. Misalnya ada yang kirim email jam 6 pagi atau jam 11 malam, itu kita nggak perlu jawab gitu. Nggak ada cerita waktu cuti di telepon ya? Nggak ada, kita cutinya banyak, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk anak-anak, sakit pun kita masih tetap dibayar, bisa sampai hampir 2 tahun kita sakit masih bisa dibayar. Jadi memang nggak ada komplain masalah itu. Tantangannya mungkin lebih ke tentang budaya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk bentar, mana ya? Oke. Dari Bu Emi Idrus, Mas Dimas, awal pindah di Belanda sudah pintar bahasa Belanda nggak, atau cukup dengan bahasa Inggris saja dulu? Ya, jadi waktu kami pindah ke Belanda 2020, 5 tahun yang lalu itu kami sama sekali nggak bisa bahasa Belanda. Karena 90% lebih orang Belanda itu bisa bahasa Inggris. Jadi memang kami sudah riset untuk pindah ke Belanda tidak membutuhkan bahasa Belanda secara khusus harus bisa Belanda. Bahkan sudah 5 tahun lebih di sini pun kami nggak jago-jago banget. Yang paling jago di rumah itu anak kami, Sierra, yang paling jago bahasa Belanda. Jadi memang tidak terlalu butuhkan. Tapi memang meskipun begitu ya, saya dan Imi masih berusaha belajar bahasa Belanda untuk mengimbangi Sierra, karena Sierra bahasa utamanya Belanda, di sekolah dia bahasa Belanda, juga untuk agar bisa berkomunikasi dengan orang lokal yang memang kami perlu belajar. Jadi jawabannya tidak perlu, karena orang Belanda sendiri sudah pada jago bahasa Inggris. Iya, tapi ini personal Mas Dimas ya, Iya. karena sebenarnya kalau misalnya menggunakan visa lain, misalnya visa
kamu menikah dengan orang Belanda. Belanda asli atau ya pacarnya orang Belanda, itu memiliki kewajiban untuk belajar bahasa. Even untuk apply visa pun harus ada sertifikat. Kalau nggak salah A1 bahasa itu bahasa Belanda gitu. Waktu untuk apply visa MVV-nya. Dan begitu nyampe di sini harus tes B1 dalam 2 ya? tahun sampai B1 gitu. B1. Sedangkan kalau karena saya datang sebagai pekerja, Mas Dimas datang karena keluarga saya gitu, tapi bukan orang Belanda, makanya tidak ada kewajiban untuk belajar. Cuman karena kita itu ada planning untuk ganti ke permanent resident, jadi sekarang kita temporary. Dan misalnya dalam waktu 5 tahun residence izin tinggalnya cuma 5 tahun. Setelah itu kita harus perbarui. Nah, kalau misalnya bisa diperbaharui, bisa 5 tahun lagi atau bisa permanen, artinya lebih lama gitu. Syaratnya adalah sertifikat bahasa Belanda. Jadi kita sedang prepare di situ. Jadi ya, sedang belajar. Selanjutnya untuk Ime. Oke. Di perusahaan tempat kerja Mbak Ime, orang-orangnya berasal dari negara mana aja? Lalu sehari-hari mereka bahasa apa? Bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Oke, jadi perusahaan saya itu nggak terlalu besar dibandingkan Mas Dimas. Perusahaannya lebih besar. Saya itu perusahaannya sebenarnya dimulai dari startup, tapi sekarang sudah jadi scale up. Jadi kalau startup udah berkembang, namanya scale up. Nah, itu medium enterprise, perusahaannya sekitar 30 sampai 50 karyawannya. Nah, yang ada di Belanda, yang kantornya di Belanda itu mungkin ya cuman kurang dari 30. Dan itu mayoritas sekitar nggak nyampe 10, kayaknya 7 orang mungkin yang Belanda. Sisanya itu berbagai macam orang. Oke, jadi ada yang Belanda, yang jelas yang nomor 1 Belanda. Ada orang Iran, India, Rusia, Rumania, Korea, Brazil, Amerika. Iya, ada US itu banyak dari Amerika, Cina, Turki, Spanyol, Itali, mana lagi ya? Dubai, Belgia, Uni Emirat Arab. Ya memang ada juga yang dari Taiwan, banyak yang dari Taiwan. Ya itu, jadi banyak sekali. Ada berapa tadi? Lebih dari 10 negara. Dan bahasa yang digunakan apa? Kalau ya bahasa Inggris tentunya. Tapi kalau mungkin sesama orang Belanda atau sesama orang Brazil, itu mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri. Sesama yang China, Taiwan, mereka akan bahasa Cina. Tapi kalau kita secara perusahaan, bahasa di perusahaan itu adalah bahasa Inggris gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oke. Dari Mbak Juwaria Jo. Adakah rasa insecure jenengan Mas Dimas beristrikan seorang Mbak Ime? Insecure ya? Kalau saya insecure, dari dulu saya udah nggak deketin Ime. Ya, jadi singkat aja. Jadi kalau memang ada rasa insecure, dari dulu saya udah nggak mau deketin Ime dari awal, nggak mau, karena dari dulu saya udah tahu Ime itu seperti apa, pinternya seperti apa, cerdasnya seperti apa. Kalau saya insecure, dari dulu saya udah nggak mau deketin, udah. Jadi jawabannya singkat kalau gitu. Oke, siap. Kamu? Oke. Apa yang mau? Kayaknya udah Semua. Untuk pertanyaan ini udah semua. Oh, ini ya udah. Terus ini pertanyaan untuk kita berdua ya. Hari ini tadi saya lihat, ini dari Mbak Henning. Bagaimana cara mengenalkan masakan khas Jombang kepada Ananda Siena, Mas? Mengingat Siena lahir dan besar di Belanda, apakah Siena lebih menyukai makanan khas Belanda atau justru masakan Indonesia? Gimana, Bu? Siena masakan khas Jombang apa emang? Maksudnya ya, makanan Indonesia. Ya. Oh, kalau makanan Indonesia pasti ya, karena dia tuh kan masih banyak di rumah, jadi kita makanannya yang kita masak sendiri kan pasti masakan Indonesia. Ya otomatis dia prefer masakan Indonesia gitu. Siena. Iya, Siena. Siena kan. Yang jelas memang dimulai dari rumah. Iya, jadi ya karena kebetulan kami di rumah tuh makanannya juga masih makanan Indonesia, kemudian
Sienna itu kan di daycare ya, di daycare otomatis dia makanannya ngikutin orang sini. Jadi makanannya orang sini tuh kalau di daycare Sienna makanannya buah sama sayur tuh banyak banget. Jadi apa namanya kayak timun, gaduin timun sama tomat gitu ya, tomat cherry. Terus kadang-kadang di apa namanya waktu makan siang itu dikasih roti kan ya, kayak gitu. Kalau Sienna sih sebenarnya dia mau semua, jadi kayak tadi di daycare dia caranya makan cara bule, makan cara orang Asia bisa, makan cara orang Indonesia bisa, Alhamdulillah jadi bisa. memang ya alhamdulillah termasuk fleksibel. Iya, alhamdulillah anak-anak kami Sierra dan Sienna itu nggak pernah rewel soal makanan karena kami udah ngebiasain, karena memang kami tahu kalau anak-anak ini besok bisa hidup dengan berbagai kultur, makanya kami biasain mereka bisa beradaptasi soal makanan karena itu paling basic makanan itu. Untuk berikutnya pertanyaan, oh iya, ingin tahu tahun-tahun sebelumnya bagaimana suasana Ramadan di sana, gimana menjalankan ibadah puasa, gimana taraweh, dan berapa jam puasanya. Oke, sebentar lagi kan karena mau Ramadan ya. Ramadannya kan pertengahan Februari kan ya. Pertengahan Februari di sini berarti masih masuk musim dingin. Jadi kalau musim dingin nggak terlalu lama durasi puasanya. Kalau Februari mungkin kisarannya subuhnya jam 6 kali ya, jam 6. Jam 6 subuh, jam 6 pagi, kemudian maghribnya kisaran kalau nggak salah jam setengah 6 ya. 6 ya setengah 6 lah, sekitar setengah 6. Jadi ya jam 6 subuh, jam 6 pagi, setengah 6 sore udah maghrib ya gitu. Itu durasinya. Untuk taraweh ada di sini alhamdulillah masjid di Eindhoven ya. Kalau menurut data di Eindhoven itu ada masjidnya ada 11. Jadi mereka otomatis menyelenggarakan taraweh di masjidnya masing-masing, dan kebetulan di dekat kami itu ada masjid Arab Saudi di dekat sekitar 1 kilometer dari rumah, itu juga rutin mereka ada taraweh dan gitu. Dan biasanya komunitas Muslim Indonesia di Eindhoven juga mengadakan taraweh sendiri. Itu biasanya tapi di akhir pekan karena di hari biasa mereka kerja kan, dan itu biasanya di akhir pekan untuk yang khusus orang Indonesia. Tapi untuk yang di masjid-masjid mereka tiap hari otomatis mengadakan taraweh. Jadi suasana ya kayak gini, gak ada bedanya kalau kalau di Belanda nggak ada bedanya antara bulan Ramadan dan enggak. Ya tahu sendiri karena memang vibes-nya di sini muslim minoritas, jadi ya nggak terlalu terlihat. Kemudian oke. Mas sebagai pertanyaan dari Kanvas Putri. Oke, Mas sebagai makhluk hutan tropis Indonesia yang terbiasa tempat panas membara dan angin kencang, tolong bagi tips rahasianya nahan hawa dingin di Eropa dan Taiwan yang musim saljunya kayak freezer di rumah saya. Jujur li saya kepo, habis ke Alfamart aja saya kedinginan padahal cuma pakai AC. Gimana adaptasinya? Adaptasi kalau kebetulan kalau di Belanda semua rumah itu dibekali dengan heater atau penghangat ya penghangat di dalam rumah. Jadi kayak di dalam rumah ini kita bisa setel berapapun suhu yang kita mau. Jadi kalau kita sih nyamannya di 20 di 19 derajat gitu. Ya kayak orang Indonesia kalau nyalain AC lah gitu. Ya segitu kan. Jadi ya nyaman kalau di dalam rumah, di kantor pun juga nyaman, di sekolah nyaman. Mungkin yang kurang nyaman kalau misalnya keluar aja. Nah, jalan-jalan kayak gitu ya, maksudnya di luar ruangan itu. Kalau orang Belanda, ya orang Eropa bilangnya tidak ada cuaca yang salah itu bajunya gitu. Betul. Jadi memang kita harus prepare. Makanya kalau kalian lihat kayak kalau winter itu kita tuh pakai paling enggak minimal 4 lapis lah. 3 gitu. lah, ya 3 atau 4 ya. Maksudnya di luar jaket 3 ya, daleman kayak manset gitu, habis itu sweater, habis itu mungkin vest, habis itu jaket, terus harus pakai topi, pakai sepatu yang waterproof, jadi yang bisa nahan snow, nahan salju, nahan apapun lah. Kaos kakinya tebel, bisa double juga, bisa pakai celananya double, waterproof juga. Nah kayak gitu. Memang ya repot ya, kalau dibilang repot ya memang repot karena memang ya itu memang resiko tinggal di negara 4 musim yang kalau musim dinginnya dingin kayak ya, tadi kami ini aja baru keluar tadi jalan-jalan di taman, suhunya -2 tapi real feel-nya 8 kalau nggak salah, -8 ya
anak-anak ya enjoy aja karena memang sudah kita dari dalam rumah itu udah prepare pakaiannya tebel, berlapis-lapis, pakai topi, pakai sarung tangan, jadi aman. Iya. Malah kalau misalnya kita yang pulang ke Indonesia malah kita yang repot gitu karena kayaknya badan lebih sudah teradaptasi seperti ini di lingkungan yang seperti ini. Tapi begitu kayak di Indonesia langsung kayak gubios gitu kan. Karena yang membedakan itu kelembapan ya. Kalau di sini itu mungkin kelembapannya sekitar 30 sampai 40% gitu. Tapi kalau Indonesia itu bisa sampai 90% kan. Jadi sangat-sangat lembab dan itu yang membedakan mengapa kok di Indonesia itu misal di Batu itu paling kan suhunya paling 19-18 derajat kan. Tapi orang merasanya sangat dingin lah karena itu humidity-nya atau kelembapannya lebih tinggi gitu. Kalau di sini pun kita, kalau saya pribadi kalau masih di atas 10 derajat itu cuman pakai sweater aja nggak apa-apa gitu. Karena memang itu kering gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk tipsnya, nanti kalau sudah merasakan sendiri pasti bisa adaptasi kok. Kalau menurut saya itu memang semua manusia itu adalah makhluk Allah paling hebat soal adaptasi. Jadi kalau kita merasa kadang-kadang, merasa khawatir, bisa nggak ya hidup di sana? Bisa. Sekian dulu pertanyaan-pertanyaan sudah diajukan oleh teman-teman. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban dari kami ada manfaat yang bisa diambil. Dan teman-teman silakan subscribe dan komentar di akun ini. Terima kasih. Bye-bye.